I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bagikan settingan JM Tools versi terbaru untuk PUBG Mobile, versi yang terbaru juga dalam mengatasi lag dan patah-patah serta frame drop ketika bermain game PUBG Mobile. Settingan kali ini saya khususkan untuk para pengguna device varian RAM 8, hanya RAM 8 seperti pada video sebelumnya, yaitu untuk RAM 6GB. Kenapa dua varian RAM ini yang dulunya saya gabung dalam satu video, sekarang saya bagi agar teman-teman itu bisa lebih memahami penjelasan di setiap settingannya dan tidak asal setting, apalagi hanya asal nonton saja, terlebih lagi dengan skip-skip, sehingga teman-teman tidak mendapatkan settingan yang sesuai dengan spesifikasi HP teman-teman yang gunakan. Ada dua syarat ataupun dua spesifikasi yang mesti diperhatikan ketika mengatur settingan di JM Tools ini. Minimal dua itu, yaitu RAM dan chipset yang digunakan. Oke, untuk lebih jelasnya kita buka dulu aplikasi JM Tools-nya. Oke, seperti biasa ada iklan, suara kita turunkan ya. Kita mentokin ke bawah. Oke, sudah muncul tombol kali. Jadi mungkin kedepannya setiap ada iklan saya akan blur. Oke, sekarang kita sudah masuk ke JM Tools-nya. Seperti biasa kita klik anti reset. Nah, di sini saya masih punya poin 10 dikarenakan sebelumnya saya nonton iklan untuk mendapatkan 10 poin ini. Oke, di sini kita masih memilih GPS custom untuk RAM 8. Sedangkan untuk settingan GPS instannya, setelah video ini kita akan masuk ke GPS instan mulai dari RAM 3 dan RAM 4 seperti halnya di video GPS custom ini. Oke, kita masuk ke GPS customnya, pilih varian game yang terbaru global 2.4. Kita masuk ke grafik dasar, resolusi. Nah, saya pikir untuk RAM 8 sekarang ini HP-HP di RAM 8 itu sudah bisa menggunakan resolusi yang kita kategorikan dapat dapat digunakan untuk performa smooth extreme, yaitu 60 fps. Maka dari itu saya rekomendasikan 3 varian resolusi, 1280x640, 1024x576 dan juga 960x540. Semakin ringan resolusinya, maka semakin ringan juga proses renderingnya, sehingga mengakibatkan kestabilan performa dalam bermain game PUBG Mobile. Untuk dari itu kita pilih saja yang menengah, 1024x576. Saya mohon maaf apabila suara saya kurang jelas karena tenggorokan saya sepertinya ada masalah juga seperti saat ini karena ini sudah larut malam. Kita masuk ke grafik, kita pilih smooth fps, kita pilih 60 fps. Saya pikir RAM 8 sekarang ini sudah support ataupun sudah bisa kita up ke 60 fps. Mungkin ada yang sudah defaultnya 60 fps namun belum stabil dan masih ingin menggunakan JM Tools. Nah, settingan ini juga cocok, dan teman-teman yang hanya mentok ultra dan ingin menggunakan 60 fps karena RAM kalian RAM 8, meskipun sebenarnya jangan hanya berpatokan pada RAM ketika kalian itu memilih HP ataupun melakukan settingan di JM Tools. Perhatikan juga chipsetnya, dan chipset itu ada beberapa: Snapdragon, MediaTek, Kirin, dan Exynos. Oke, kita lanjut saja. Gaya kita pilih soft, lalu bagian MSA anti-aliasingnya kita aktifkan, refresh terlebih dahulu. Tingkat MS anti-aliasing kita pilih 2 kali, bayangannya keklik. Tingkat FXAA nya kita pilih 2 kali, lalu anisotropi 1 kali. Kalau kalian ingin eksperimen lagi, di sini saya kasih 2 settingan MS anti-aliasing. Tingkat MXA nya 2 kali, tingkat FXAA nya 1 kali, tingkat anisotropinya 4 kali. Nah, tinggal kalian pilih yang mana yang menurut kalian lebih cocok di HP teman-teman. Oke, lalu kita tutup. Setelah itu kita masuk ke grafik lainnya, format warna. Kalau kalian pusing memilih antara 32 bit
atau 64 bit karena saya lebih sering 32 bit agar gambarnya juga lebih ringan, warnanya lebih ringan, tidak terlalu kontras, over saturate. Oke, kita pilih default aja atau 32 bit aja. Oke, yang amannya itu default. Grafik tingkat rendering kita pilih medium, objek jarak juga medium, bahan jarak juga medium. Jadi kita selaraskan di ketiga settingan itu. Untuk varian RAM 8 ini, detail mode boleh kalian aktifkan, tapi saya sarankan hanya memilih satu kali. Oke, di sini saya nggak perlu aktifkan itu, kita tutup. Grafik lanjutan, jenis grafik yang dioptimalkan samakan saja pada pilihan grafik dasar, kita pilih smooth, lalu API grafis. Nah, API teman-teman yang sekarang ini yang sudah support ataupun menggunakan RAM 8, kalian boleh pilih antara OpenGL ataupun Vulkan. Kalau HP kalian sudah support Vulkan, tapi saya pikir HP teman-teman yang sekarang ini yang menggunakan RAM 8 sudah support dengan Vulkan. Oke, kalau saya sih lebih suka menggunakan OpenGL 2.0 Improve Game Performance. Catatan, meskipun di sini tulisannya Improve Game Performance, yang artinya itu meningkatkan performa gaming kalian, kan tetapi dari banyaknya informasi ataupun yang teman-teman bagikan itu katanya ada HP yang memang yang lebih support dengan Vulkan, meskipun OpenGL 2.0 itu lebih menjanjikan performa gaming yang ditingkatkan. Oke, jadi di sini saya pilih Vulkan saja, klik ya, lalu saya tutup. Ingat, kalau pilihan Vulkan itu masih mengakibatkan rendering yang parah di HP teman-teman itu ataupun nge-lag, kalian turunin ke OpenGL 2.0. Oke, kita lanjut ke peningkatan memori. Seperti biasa kita aktifkan saja. Optimasi GPU kita aktifkan juga, kita pilih GL EXT Shader Frame Buffer Fetch. Lalu kita masuk ke sumber daya ekstra. Kita tutup terlebih dahulu. Grafik ekstra di sini kita klik dulu. Di sini tidak ada yang kita ubah. Kalau teman-teman ingin coba-coba racik-racik sendiri di bagian grafik ekstra ini silakan, tapi saya lebih sarankan nggak usah ada yang diubah, kita tutup, biarkan default saja. Kita masuk ke sumber daya ekstra. Sumber daya ekstra, grafik game user setting ini kalian aktifkan jika kalian bentar, kita masuk saja dulu ke active save-nya. Kita pilih varian active save. Di sini untuk pengguna RAM 8, saya pikir saya lebih rekomendasikan kepada teman-teman itu lebih menggunakan active save iPhone dari iPhone. Mau itulah iPhone 8 Plus, iPhone SE, iPhone X, XS Max, XR, 11 Pro Max dan seterusnya. Jadi saya lebih rekomendasikan untuk menggunakan active save iPhone dalam varian RAM 8 ini. Baik. Jadi apa yang saya rekomendasikan yaitu iPhone 11 Pro Max, karena kabarnya iPhone itu dari segi tipe ataupun angka ganjil lebih, ini berdasarkan review orang-orang dan gamers itu lebih suka menggunakan iPhone ganjil ketika bermain game. Dan bukti banyak yang mengeluh dari iPhone 14 Pro Max itu katanya bermain PUBG Mobile itu cepat panas dan kadang ada nge-lag yang terlalu parah, padahal itu iPhone yang terbaru. Jadi saya lebih rekomendasikan menggunakan iPhone Active Save iPhone ganjil. Contohnya di sini kita pilih iPhone 11 Pro Max. Oke. Nah, untuk teman-teman, kalau teman-teman ingin menggunakan raw data, nggak usah pakai game user setting.ini. Jadi kalau kalian mau pakai game user setting.ini nggak usah pakai raw datanya, begitupun sebaliknya. Nah, sekarang saya pilih yang mana? Sebenarnya di sini kalau saya mengatakan saya pilih ini, nanti di teman-teman itu nggak cocok, nanti teman-teman juga ngeluh. Jadi teman-teman coba saja gantian lah. Kalau teman-teman gunakan game user setting ini pada saat penerapan pertama, kalian tes, kalian rasakan pengaruhnya, lalu coba lagi menambahkan raw data tanpa menambahkan game user setting. Kalaupun varian raw data yang saya rekomendasikan itu iPhone 8 Plus dan samain dengan active save-nya. Oke, sorry, di sini klik.
Kita tunggu saja proses download iPhone 11 Pro Max-nya. Dikarenakan jaringan juga agak nge-lag di sini, dan itu salah satu kendala saya dalam mengupload. Semoga di hari ke depan bisa lebih baik lagi jaringannya. Baik, setelah itu kita tutup. Saya anggap teman-teman sudah mengerti. Kalau ada pembahasan yang belum mampu teman-teman mengerti, silahkan komentar saja. Karena saya juga tahu diri kalau cara pembahasan saya itu kurang dapat cepat dimengerti, kadang belepotan dan kadang nggak jelas. Nah, untuk itulah kenapa ada fitur komentar. Itu teman-teman gunakan untuk bertanya, jangan hanya jelas, kalian tanyakan saja keluhan kalian, sampaikan keluhan kalian, baik itu dari GM Tools, PUBG Mobile, ataupun game-game lainnya, Mobile Legends atau apalah. Keluhan-keluhan kalian saat bermain ataupun menggunakan HP teman-teman, silahkan keluhkan di komentar. Nanti saya akan bantu buatin tutorialnya. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam mengatasi lag dan patah-patah serta frame drop di PUBG Mobile. Oke, kita lupa cara penerapannya. Di sini cara penerapannya kalian perhatikan. Videonya akan saya pisah. Nanti kita lanjut ke cara penerapan. Karena cara penerapan itu paling penting. Untuk apa kalian susah-susah untuk melakukan settingan-settingan ini, tetapi cara penerapannya salah? Kenapa videonya saya pisah? Karena saya pikir dalam pembahasan cara penerapan itu, ketika saya sambil merekam video, merekam layar seperti ini lalu membahasnya juga, itu akan kadang meleset dari pembahasan sehingga teman-teman tidak mendapatkan poin-poin yang penting dalam cara penerapan. Dan terbukti masih banyak yang datanya kehapus, padahal meskipun hapus data tetapi tidak menghilangkan data. Oke, itu saja yang dapat saya mengerti. Saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan yang kurang jelas. Semoga kedepannya dapat membantu. Kita klik terapkan. Oke, kita tunggu iklannya. Muncul iklan seperti ini, kita santuy, kita tunggu. Kita close, kita close lagi. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Klik saya mengerti, maka akan diarahkan ke info aplikasi. Nah, di sini kita hapus data. Saya ingatkan kembali, hapus data tidak menghilangkan data-data PUBG Mobile kalian berupa file map dan skin atau file-file lainnya. Di sini hanya fake clear data dan sampah agar bisa memasang config dengan optimal. Oke, asalkan caranya sesuai dengan apa yang saya arahkan dan saya perlihatkan di video kali ini ataupun video-video saya sebelumnya dan seterusnya. Persinan aplikasi kita aktifkan file dan media. Ini dia yang paling penting setelah hapus data. Kalau ini tidak aktif, maka datanya akan hilang. Oke, jadi pastikan selalu mengingat untuk mengaktifkan perisian aplikasi, file dan media setelah hapus data. Kita kembali ke GM Tools. Oke, saya Anasrul dan saya pamit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita klik terapkan. Oke, di sini jangan aktifkan fitur ini karena ini yang mengganggu kalian di notifikasi fitur boosting yang sering dipertanyakan di para pengguna GM Tools. Ini kalian nonaktifkan. Oke? Kita klik boost now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go.